Melanjutkan kebersamaan kita di Trijaya Hot Topic Petang seperti yang sudah kami janjikan ya. Sore hari ini dengan bangga kita akan berbincang dengan salah seorang warga negara Republik Indonesia yang mendapatkan gelar bangsawan dari Kerajaan Inggris. Segera kita sapa Sir Hari Darsono PhD. Selamat sore Om Hari. Selamat sore semua. Apa kabar Om? Ya, lagi sedikit pantang-panting soalnya di tengah laut meninggalkan pulau Sumba dengan job saya hanya ditemani oleh pejabat UNESCO sama pilot pesawat saya, jadi cuma bertiga. Oke, siap. Udaranya agak kurang bagus tapi sinyalnya sudah kami perbaiki dengan menambah wifi. Oh, siap. Wifi, ya. Oke, Om Hari, mohon maaf ini mengganggu di tengah kesibukannya sore hari ini Om Hari. Ya. Oke, yang penting sehat ya Om Hari ya. Alhamdulillah Om Hari ya. Sehat-sehat. Ini salah satu perancang adibusana. Jadi bukan perancang busana saja tapi perancang adibusana yang sudah malang melintang lebih dari 50 tahun dan turut menjadi kebanggaan Indonesia. Salah satunya adalah Om Hari ini menjadi salah satu, karena baru 2 yang dapat ya, menjadi salah satu warga negara Indonesia yang mendapatkan gelar bangsawan dari Kerajaan Inggris dan diberikan langsung oleh Ratu Elizabeth II. Om Hari, saya sudah searching ya Om Hari ya. Saya belum dapat informasi tahun berapa Om Hari mendapatkan gelar itu? Tahun 96. Jadi 2 tahun. Ya, 2 tahun setelah saya mengalami musibah kebakaran tahun 94, ya saya memang ya sedih tapi tidak terlalu berlebihan karena saya percaya bahwa apa yang terbakar itu diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah. Jadi saya percaya bahwa itu semua adalah pemberesan. Ada yang nggak beres kali di rumah itu. Dan saya kembali ke Inggris karena kami ada rumah keluarga di Oxford. Kami tinggal di Inggris, saya khususnya 22 tahun, tapi sudah termasuk dengan membuka usaha yang pertama kali tahun 74 di London. Tahun 71 di London ya. Jadi baik. sudah lama tinggal di sana. Jadi ya. tahun 96 ya Om Hari yang mendapatkan gelar. Oke. Ya. Om Hari mendapat 2 medali dari kerajaan. Apa saja itu medalinya Om Hari? Nggak usah diekspos ya, karena saya sekarang ini sedang bangga-bangganya jadi warga negara Indonesia soalnya punya presiden. Siap. Terlalu ini banget, terlalu Inggris banget lah. Siap. Cukup itu aja. Siap Om Hari. Oke, Om Hari, waktu pertama kali diberitahu akan dapat gelar bangsawan itu bagaimana ceritanya? Apakah memang Om Hari sempat ada komunikasi atau ini termasuk kejutan juga? Sebenarnya saya tidak mengharapkan karena saya meninggalkan Indonesia tahun 58. Ikut Pak D saya seorang profesor psikiater yang memang untuk mendapatkan kurikulum percobaan dari konsorsiumnya waktu beliau harus menyelesaikan PhD by research di Sorbonne Universitas di Paris. Dan saya sudah cocok dengan kurikulum itu dan saya melanjutkan SMA sampai S3 ada di kota Paris selama 14 tahun dan saya ingin melanjutkan pendidikan saya di psikologi khususnya untuk anak-anak di atas rata-rata dan lebih dagang karena itu saya dibesarkan di keluarga pengusaha. Lalu saya di sana tinggal cukup lama dan saya punya kebiasaan mengumpulkan orang-orang dengan gangguan mental yang saya temukan ada yang di jalan, ada yang di tempat-tempat umum seperti tempat minum orang Inggris namanya pub, singkatan dari public bar, karena mereka tidak ada ruang tamu yang cukup buat menerima tamu, jadi mereka selalu, kalau kita ini di kafe gitulah, semacam kafe kopi di mana kita bisa menerima tamu dan bisa ngobrol gitu. Nah di situ saya menemukan banyak sekali dan makin lama makin banyak, tapi di sana tidak ada tempat untuk menampung untuk memberi makan. Jadi saya tahunya di kampus saya di Oxford itu di situ ada aula besar di samping kapel yang bukan kapel ya, besar yang dipakai oleh filmnya Harry Potter. Nah itu saya kumpulkan dan para relawan yang ada di universitas dan yang ada di gereja itu, mereka membantu saya. Lalu saya mengadakan research macam-macam. Ya senang sekali saya dan itu keterusan
sampai akhirnya ke London dan kemudian ya terus lah ya akhirnya karena saya dibesarkan di lingkungan salah satu keluarga bangsawan, ya ada Lord Ashley Ponsonby, ada Sir Ashley Sir Henry Philipson, Lady Martha Fortescue, keluarga Earl Spencer, di mana Putri Diana itu adalah anggota dari keluarga Earl Spencer. Yeah. Nah, neneknya itu adalah aktris opera yang menganggap saya seperti anak asuhnya, dan saya membuat kostum-kostum opera yang kontemporer khusus untuk karya-karya pujangga William Shakespeare. Dari kedekatan ini nyambung, entah bagaimana mereka ikut aktif di dalam kegiatan saya untuk merehabilitasi orang-orang yang mental ini, gangguan mental, melalui kegiatan seni, desain, musik, dan tentu saja psikologi. Ya, nah ini rupanya bergulir entah bagaimana sampai ke anggota kerajaan, dan akhirnya oleh kerajaan saya mendapat undangan dan saya diberi gelar Sir gitu. Tapi jangan lupa, Anda kalau di Bali juga pasti dipanggil Sir kan, nggak mungkin Madam kan, ya kan? Jangan terlalu diperbesar ya memang, tapi itu hanya satu pengakuan menurut kerajaan Inggris. Tapi saya sendiri sama seperti Anda, kita berdua Sir. Nanti kalau kita sudah pakai pakaian perempuan baru dipanggil Madam. Siap, Om Hari. Artinya penghargaan itu untuk bidang seni, desain, dan pendidikan ya? Ya, khusus sebenarnya tepatnya di bidang sosial edukatif. Sosial edukatif melalui beberapa bidang. Nah, yaitu seni, desain, musik, dan psikologi. Baik. Berarti Om Hari, jadi sebenarnya gelar itu diberikan karena Dharma Bakti Om Hari di sana, bukan karena kiprah Om Hari di Indonesia? Bukan, karena saya memang lama di luar negeri. Di Indonesia hanya waktu pulang saja untuk liburan. Setiap tahun saya liburannya dua bulan, 2,5 bulan. Saya main band dengan Guru Soekarno Putra dan juga membuat sanggar di Bali untuk mendidik orang-orang asing untuk main gamelan Bali, Jawa, Sunda, untuk saya ajak pameran di luar negeri. Karena aneh kan kalau kita pameran di luar negeri, kalau yang main itu orang bule kan, atau orang Jepang, daripada gamelan Sunda dimainkan oleh orang Sunda, itu kan nggak baik. Aneh ya. Jadi maksud saya Om Hari bukan karena karya-karya Om Hari di bidang busana, seni, desain, bukan. Kalau tentang Adi Busana, ya ada yang di Inggris, ada yang di Italia, ada di luar negeri, dan ada di Indonesia. Enggak, maksud saya terkait pemberian gelar itu, bukan karena karya-karya Om Hari. Kalau yang tentang busana itu dari Indonesia itu namanya Anugerah Upakarti. Enggak, yang dari kerajaan Inggris, Inggris. Oh, tidak. Tidak ya. Jadi lebih kepada Dharma Bakti melalui Inggris. Melalui termasuk Adi Busana. Ya. Oh, bagian dari itu di sana ya. Iya, bagian pokoknya seni, desain, musik itu sudah satu kegiatan, satu paket saya, untuk kemanusiaan, Baik. Om Hari, siapa yang pertama kali memberitahu kepada Om Hari bahwa Om Hari akan mendapatkan gelar bangsawan dari kerajaan Inggris? Neneknya Putri Diana. Dan mungkin Anda pernah dengar yang namanya Lady Barbara Cartland, seorang novelis, seorang penulis novel yang semuanya serba pink. Ya rambutnya, pakaiannya semua pink. Kalau diwawancara lampunya harus khusus supaya tidak kelihatan kerutnya. Ya namanya juga emak-emak ya kan, biasa begitu, tidak apa-apa. Tapi dia itu saya tidak pernah tahu bahwa dia adalah kakak beradik dengan ibu asuh saya. Ibu asuh saya ini ternyata dua-duanya ini adalah neneknya Lady Diana. Jadi saya kenal Lady Diana sebelum dia menikah dengan putra mahkota Pangeran Charles pada waktu itu. Diana Spencer. Jauh sebelum menjadi istri Pangeran Charles. Nah kemudian tadi kan Om Hari menyatakan sebenarnya tidak mengharapkan, tapi ketika diberitahu, apa yang Om Hari rasakan? Saya konsentrasinya bukan pada goal atau goal saya. Tujuan saya bukan untuk mendapatkan pengakuan, tapi untuk mengadakan research. Karena saya harus menyelesaikan PhD by research.
Ya, macam-macam itu. Dan sekarang lebih luas lagi. Dan lalu saya mendirikan Hari Darsono Foundation tahun 79 di kota Oxford sampai sekarang, sampai berkembang di Indonesia dan di Korea. Ya banyak kan di Korea saya mengajar untuk di Jepang juga untuk kasus bunuh diri. Jadi memang ada itu. Nah itulah. Jadi saya tidak terlalu kaget, tapi sirna sendiri ya, kebingungan itu saya lebih bingung untuk menyelesaikan PhD riset saya untuk tujuan kemanusiaan. Mungkin karena itulah membuat dari kerajaan Inggris ini orang tidak terlalu mengharapkan gelarnya, tapi dia justru fokus pada misi kemanusiaannya. Jadi itu yang selalu saya dapat ini. Tapi saya juga diakui saja, tapi tidak selalu saya. Baik. Jadi ini bonusnya orang ikhlas ya, Om Hari ya? Saya selalu I-nya 5. Ya, nomor 1 iman, nomor 2 ilmu, 3 ikhtiar, 4 ikhlas, 5 istiqomah. Jadi kalau sudah ikhlas ya jangan diungkit-ungkit gitu kan, kita biasanya gitu tuh. Ikhlas, nanti habis mandi ingat lagi gua ini bener loh. Ya istiqomah loh gitu. Jadi 5 I. Oke. Jadi yang terakhir itu akhirnya mendapatkan bonus dalam bentuk pengakuan gelar bangsawan itu ya. Padahal itu bukan goalnya Om Hari ya. Bukan, dan itu bukan goal dalam kehidupan saya. Bahkan gelar PhD sering saya lecehkan sendiri diri saya. PhD itu ternyata di Indonesia lampunya besar tuh di toko-toko besar, ternyata singkatan pizza home delivery itu. Jadi jangan terlalu bangga lah sama gelar, karena kita nanti kalau dipanggil pulang 1 jam lagi itu nggak diperlukan itu. Siap. Tapi yang goal Anda bukan itu. Oke, baik. Oke. Menarik tadi 5I, iman apa tadi? Om Hari, iman? Nomor 1, bangun pagi iman kepada Allah, bukan iman kepada koneksi bakat, popularitas, simpanan uang, deposito. Yang kedua adalah ilmu kebenaran. Semua harus punya itu. Orang Buddhis, orang Hindu, Konghucu, semua harus punya. Ketiga adalah ikhtiar. Usaha. Ikhtiar itu jangan ikhtiar sendiri, akan capek. Ikhtiar itu bersama dengan pimpinannya. Apa itu bahasa Arabnya? Hidayah. Walaupun Anda itu bukan Muslim, kita mengadopsi bahasa Arab itu lebih singkat. Seperti jangan memegahkan diri sendiri. Panjang sekali bahasa Arab, cuman jangan ria. RIYA, gampang banget gitu loh. Terus kan jangan mencuri kemuliaan ala, kan panjang sekali gitu ya. Jadi saya pikir adalah ikhtiar itu usaha, tapi usaha waktu berangkat dari bangun dari tempat tidur, usaha jalan saja kita harus dalam itu harus ngomel, harus ngemis gitu, meratap. Mohon hidayahmu terus. Lalu yang terakhir habis sudah ikhtiar belum berhasil, ya harus untuk ikhlas. Karena yang namanya Kolonel Sander itu berhasilnya setelah dia umur 63. Baru dia mau bunuh diri itu. Jadi diberi bonus oleh Sang Pencipta kehidupan. Nah yang terakhir, kalau sudah ikhlas jangan diungkit-ungkit. Namanya istiqomah atau kekuatan. Ikat 4 I tadi menjadi. Itu tuh saya nemu sendiri. Jadi buat saya kalau Anda mau pakai silakan gitu. Itu ilmu 5I dapat di kampus mana? Dapat dari perjalanan hidup 72 tahun ini, Bung. Kampus kehidupan berarti ya, Om Hari ya? Enggak, bukan university, tapi universal. Lebih gede. Karena university itu bagian kecil dari universal, dari alam semesta. Semesta ini sekolah. alam. Dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, dari manusia, dari kesalahan khususnya. Itu ilmunya. Oke. Baik. Om Hari setelah mendapat gelar sore ini nggak pernah dipakai ya? Artinya biasanya kan orang nih depannya ada gelar haji atau apa gitu, atau doktor honoris causa gitu. Ya, yang heran di Indonesia nih, profesor itu gelar yang dipakai di dalam kampus atau kegiatan akademik. Ya, tapi di sini ditulis terus sampai di ruang tunggu untuk rumah sakit juga dipanggil profesor, pasiennya sebagai profesor. Jadi ya sudah tidak apa-apa, tapi sebenarnya sebutan atau gelar itu ada tempatnya. Sama juga dengan Sir. Saya sudah bilang nama saya cuma Dr. Hari Darsono PhD atau Hari Darsono saja. Itu nama. Tapi toh orang juga ingin nyebut itu, ya sudahlah. Ada yang panggil
saya Kong Ai. Loh, Kong itu apa? Ternyata kakek orang Betawi itu panggilannya Kong, kan saya tinggal di Jakarta. Ya. Okay. Lalu di Bali saya dipanggil lain lagi, Daruharto, karena nama saya Daruharto aslinya. Iya, oke. Panjang lagi. Siap. Oke. Om Hari, cerita dong waktu penganugerahan atau pemberian gelar langsung dari Ratu. Ya, diundang, kemudian ada upacara khusus. Kemudian saya berlutut, lalu dengan pedang, Ratu menaruh pedangnya di pundak, ditempelkan di bahu kanan saya, lalu bahu kiri saya, dengan menyebut nama Tuhan, nama Allah. Jadi ya udahlah gitu. Apa sih kok dia bicarain begini? Enggak, bukan. Begini loh Om Hari, kan gak semua orang nih punya kesempatan itu, termasuk orang Inggris asli pun belum tentu punya kesempatan itu. Artinya tapi ini semua ujian kan? Iya, memang benar. Isinya cuma ujian. Benar. Anda dapat sahabat banyak, dapat pelukan, ciuman, dapat medali, itu pun juga ujian kan? Apakah Anda bisa itu menjadikan Anda kabur kan? Anda yang terjebak oleh jebakan Batman-nya Tuhan. Oke, tapi gini loh Om Hari, kita nih ingin tahu, maksudnya mungkin kita nih sering melihat sosok dari Ratu Elizabeth II, entah di berita, di film atau dokumenter begitu kan. Tapi sebagai orang yang bertemu langsung ya, itu sosok Ratu itu seperti apa ketika Om Hari bertemu langsung kemudian mendapat gelar begitu? Ya, saya ketemunya pada waktu penganugerahan gelar. Kedua, pada waktu acara kunjungan beliau di Jakarta tahun 74, saya diundang ke istana. Ya, waktu itu gubernurnya adalah Ali Sadikin. Kemudian saya juga diundang. Waktu itu tahun 74 saya belum dapat anugerah gelar dari Sri Ratu, tapi saya sudah bersalaman. Lalu yang ketiga, ada acara konser di Albert Hall yang di London untuk opera, di mana saya ikut hadir bersama keluarga-keluarga bangsawan 6 yang mengundang saya sekarang ke Inggris ini. Dan saya lihat Ratu itu yang paling saya kagumi adalah kesetiaannya menjunjung mengemban tugas. Ratu-ratu lain itu tidak ada yang sampai akhir hayat. Biasanya capek ya sudah, terus menyerahkan kepada penerusnya putra mahkota. Seperti orang tua kita umur 80 sudah malas untuk kegiatan di luar, tapi beliau sampai umur 95 pun masih terus keluar, bahkan 96 masih menerima Perdana Menteri baru, harus ganti baju, dan sementara alangkah enaknya hanya pakai pakaian rumah, di tempat tidur, main dengan cucu, tapi rupanya beliau istiqomah. Nah, kesetiaan ini buat saya segala-galanya menjadi panutan. Kita seringkali kalah setia dengan anjing. Anjing itu biar dibeli oleh orang super kaya, tapi kalau dia jatuh cinta sama orang yang tidak punya apa-apa karena merawat dengan cinta, dia akan kembali ke majikan yang lama. Jadi kesetiaan itu memang penderitaan, karena Anda tahu sendiri. Orang seumur Sri Ratu almarhumah ini, itu sudah dengan kepenatan yang luar biasa, tetap harus jalan. Dan bagaimana hantaman dari dalam keluarga, istana yang penuh dengan friksi, kemudian perang yang menghabiskan uang banyak, yang kita sudah belajar bahwa kalau kita berkelahi berarti uang akan keluar terus. Waktu itu demonstrasi di Sudirman berapa tahun yang lalu, Menteri Keuangan kalau berkelahi terus ini uangnya keluar terus, ini loh, itu Polri dan sebagainya. Jadi banyak belajar dia, ketahanan uji, keteguhan, ketakwaan dia sebagai kepala gereja. Bayangin, kepala gereja bukan hanya ratu, berarti dia harus jadi panutan. Berat kali, super berat. Apalagi anaknya 4 dengan karakter yang berbeda, yang satu sensasional, yang satu terlalu kontroversial dan sebagainya. Belum lagi kerajaan Skotlandia melepaskan diri. Tadi kan Perdana Menterinya memberi kata sambutan. Bayangkan Perdana Menteri Skotlandia, di mana sebetulnya itu termasuk Great Britain, termasuk Britania Raya. Satu lagi dia keluar dari Brexit. Habis itu sekarang perang antara NATO dan Barat dan menghadapi Rusia, padahal dia butuh minyaknya. Luar biasa, berat sekali. Ini bukan hal yang kecil, belum lagi friksi di dalam keluarga. Di dalam pemerintahan sendiri. Kan ada Labour, ada buruh, itu kan oposisi. Itu harus, dan Anda kalau lihat apa yang membuat kita tuh jadi terperangah,
cara dia tersenyum, matanya ikut tersenyum, giginya ikut lebar. Bayangkan, dia bukan aktris seperti Elizabeth Taylor. Yeah. Dia seorang Elizabeth Regina, jadi yang memang ratu yang super berat mengemban. Mahkotanya beratnya luar biasa waktu dia masih umur 25 tahun. Jadi, dia sudah menunjukkan ada I untuk ikhlas, I untuk istiqomah, ya udah dilakukan. I untuk ikhtiar, padahal dia udah super penat, super capek. Dilakukan, super penat, tapi ini ikhtiar saya untuk kerajaan, untuk negara saya. Bagaimana dengan kita, coba? Bisakah kita mempertahankan kesetiaan NKRI dan Bhinneka kita? Harus. Maaf, saya jujur ya, saya pernah mengalami beberapa era tidak bangga jadi warga negara Indonesia. Malu saya. Banyak koruptor, banyak pembohong. Katakan tidak untuk korupsi, ternyata yang ngomong itu justru terlibat dalam korupsi sendiri sampai sekarang. Malu saya. Malu. Tapi rupanya teman-teman kita tidak malu. Malah mereka menampilkan diri yang begitu islami, begitu agamari, dan seolah-olah dengan menyembah seolah-olah orang-orang yang takwa. Tapi mereka maling. Serigala berbulu domba. Kan itu pengkhianatan terhadap kita. Kan kita ini bagian dari negara. Jadi inilah kesetiaan yang membuat saya sangat respect. Inilah salah satu contoh. Oh iya, menurut agama yang dianut oleh Sri Ratu, bahwa orang itu sebelah tangan kanannya adalah umur panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk apa? Untuk orang yang setia. Dia sudah menjalankan ayatnya sendiri. Dia tidak mengkufuri. Bagaimana dengan kita? Itu aja pertanyaannya. Jadi saya yang tanya, bukan Anda. Oh, jadi begini. Iya. Tahu gini nggak nelpon Harry Potter? Om Hari, ini ada cerita apa dari Om Hari ya, terlepas dari apa yang kita ketahui selama ini mengenai sosok Sri Ratu yang tidak pernah lepas sarung tangan untuk acara-acara. Ya, oh itu harus. Mengapa? Begini, bangsawan itu harus melambaikan tangan dari jarak jauh, harus menyolok supaya rakyat yang pandangannya, penglihatannya tidak sekuat seperti kita, dari jauh sudah menangkap ada balasan lambaian tangan dari Sri Ratunya. Kalau dia misalkan siang dia pakai putih atau malam pakai putih supaya kelihatan. Itu satu. Kedua, untuk alasan higienis. Bagaimana seorang yang harus salaman terus? Kita selama ini kan salaman itu ya biasa lah ya. Anda mantu atau orang tua Anda mantu salaman dengan 300 orang sekaligus dalam 1-2 jam. Biasa. Tapi setelah pandemi kita diajarkan bahwa anggota tubuh yang paling kotor adalah tangan. Jadi masuk ke museum saya, 7 museum besar-besar saya, pandemi nggak pandemi tetap pakai sarung tangan sampai sekarang. Jadi alasan higienis. Yang kedua, yang pertama untuk alasan sosial, emosional. Baik. Om Hari kapan pertama kali mendengar berpulangnya Ratu Elizabeth? Oh, saya memantau terus. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya begitu beliau sudah tidak aktif menjalankan tugas negara, sudah berada di kamar dan duduk gitu, dirawat dengan beberapa dokter, itu saya sudah terus mendapat informasi dari keluarga bangsawan yang dekat dengan saya, mendapat terus kabar. Jadi kita sudah siap-siap nih, udah tiket, udah apa begitu, sudah siap, open date. Nah, tadi malam saya tidak tidur, ya sampai sekarang ini. Untungnya saya penyandang ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Tidurnya cuma 2,5 jam, itu pun dicicil, tapi baterainya tetap tidak mati-mati karena alkalinnya tinggi. Jadi ini, jadi saya mengikuti. Tadi malam begitu wafat, sudah pada detik-detik itu saya mengikuti terus. Gitu. Baik. Kesedihan apa yang Om Hari rasakan ketika pertama kali mendengar berpulangnya Sri Ratu ini? Nomor satu adalah semua itu ada akhirnya. Jadi kebahagiaan Anda, kesedihan Anda, masalah Anda, Mbak salah, masalah, salah, Tante salah, tetap ada akhirnya. Jadi Anda jangan khawatir, semua akan berpulang kepada rahmatullah, jadi kepada sang pembuat kehidupan ini. Sang Khalik. Sang Khalik kita. Bahkan anjing-anjing saya pada waktu mereka mati atau meninggal, pembantu saya, pelatih mereka semua bilangnya ke saya, Pak,
Maksi sudah tidur, itu artinya sudah tidak ada. Kalau dia bilang, Pak, Maksi sudah mati atau meninggal, sedih sekali. Sedih dengan kata. Makanya hati-hati dengan menggunakan kata. Kata itu punya kekuatan yang bisa memberi semangat atau justru sebaliknya. Misalkan, Pak, sudah tidur, maksudnya sudah selesai. It's the end. Gitu. Tapi di sini, di kehidupan yang di sana abadi. Semuanya serba A berdasarkan adilnya Anda, pengamalan amal Anda, action, attitude, adil pada diri Anda tapi orang lain. A-nya itu masih gede sekali, kita masih gagap loh. Jangan membanggakan dengan Z untuk zakat, apalagi pamer. Saya sudah nyumbang pakai kamera TV dan sebagainya, itu ria banget itu. Padahal semua orang-orang suci paling benci sama ria. Publikasi. Karena itu tidak pantas, karena manusia tidak pantas dipuji, Bung. Coba itu Michael Jackson, semua yang terkenal begitu dipuji, matinya terkapar dan memalukan. Karena pujian itu bukan untuk ayam jago yang pandai berkokok, tapi yang menciptakan otak dengan neurotransmitter di dalam tempurung ayam itu. Kapan jadi puji? Makanya teman-teman kita Kristiani bilang puji Tuhan. Jangan puji orangnya, jangan puji ayam Anda, anjing Anda yang juara atau kuda atau apa. Jangan, atau asisten Anda, istri Anda, anak, cucu, jangan. Please. Baik. Ada roh pencemburu, jadi kita jangan itu. Kalau di Muslim, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, begitu ya? Iyalah, tapi jadi panjang. Oke, baik. Om Hari, ini kita ingin tahu ya, kalau orang yang mendapatkan gelar bangsawan dari kerajaan Inggris, ada ini nggak, bukan pantangan, ada hal yang harus dijaga nggak misalnya? Begini, Bung, Anda dapat gelar apapun atau tidak dapat gelar apapun, Anda keluar dari kamar Anda sudah membawa banyak nama orang. Nomor 1, nama keluarga. Kedua, nama kaum Anda. Ketiga, nama organisasi. Apapun, sosial, profesional, apa saja. Dan Anda membawa satu hal. Gading hanya meninggalkan gajah meninggalkan gading. Orang meninggalkan nama baik. Jadi kalau Anda kurang baik silaturahim Anda dengan orang lain, cepat sekarang SMA. S untuk bersyukur, kita dikritik sama orang yang tajam lidah. M untuk mohon, A untuk ampun. Walaupun itu jalan turun tangga, ke kamar mandi pun terus SMA. Syukur, mohon ampun. Kalau itu terjaga, gelar atau tanpa gelar, kita tetap jalan. Karena gelar itu ujian. Musibah kebakaran pun juga ujian. Kita kehilangan nafkah waktu pandemi sampai 100%, itu ujian. Tapi sekarang dapat order kecil pun itu ujian. Mengeluh nggak kita? Luar biasa, benar. Karena kita sudah dapat 5N. Udah dapat nyawa, dapat nafas, nadi lancar, nadi terlambat 1 detik aja ke otak kanan Anda stroke, otak kiri Anda lumpuh, masuk ke jantung terlambat 1 detik Anda sudah tewas. Yang 4N untuk nasib, semua orang coba lihat. Masuk ke ICU, Anda enggak berapa itu di ICU 1 hari. Gratis, Anda tidak. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Dan yang terakhir adalah nafkah. Nafkah dalam keadaan kurang masih bisa kita hidup. Bukankah itu mujizat? Enggak usah tunggu mujizat seperti Nabi Musa bisa membelah laut. Bisa 5N ini aja sudah mujizat. Kalau kecil-kecil kita setia seperti Ratu, atau seperti Pak Jokowi, atau seperti siapa teman-teman kita. Jadi setia itu disindir. Kamu kalau nggak setia, kamu kalah sama anjing. Baik. Jadi terlepas dari nilai-nilai kehidupan tadi, maksud saya kalau untuk yang menerima gelar itu ada hal yang harus dijaga nggak secara formilnya, Om Hari? Iya, tentu kalau Anda misalkan sebagai pangkat apapun di dalam satu angkatan, bersenjata atau Polri, atau jabatan di satu kantor atau satu bank, Anda harus istiqomah loh. Harus amanah. Amanah dan istiqomah satu paket. Saya terlalu sering mengadopsi bahasa Arab ke Indonesia, tapi sebenarnya memang banyak. Amanah itu fully commitment. Istiqomah itu adalah konsisten. Kalau ya enggak. Om Hari kalau kebanyakan pakai istilah Arab nanti dibilang radikal loh, Om Hari. Enggak juga loh. Karena bapak ibu saya Muslim luar biasa, Buya Hamka, Gus Dur. Siap. Ya ampun, emangnya Islam harus sama dengan teroris? Salah. Islam. Kalau teroris itu bukan Islam tapi iblis. Ya, benar. Jangan disamakan dong.
Siap. Nggak terima aku. Oke. Om Hari, tadi soal hal yang dijaga. Nah, kalau privilege-nya apa setelah mendapatkan gelar Sir ini? Ada privilege gak? Gak ada. Malahan harus ekstra hati-hati karena kita harus menghormati kepercayaan orang. Ya. Oke. Baik. Om Hari ini Maaf, okay. saya kasih tahu yang tadi soal privilege ya. Justru privilege itu kita rasakan, kita dapatkan pada saat kita mempertahankan 5I itu. Jadi bukan sernya tapi 5I. Kita ikhlas istiqomah aja sudah dapat privilege. Apa privilege-nya? Bahasa Arabnya pahala. Nah, bahasa gaulnya bonus. Kan Tuhan itu makhluk yang tidak pernah utang. Lu tersenyum sama musuh yang jelek sama Anda aja, yang jahat sama Anda. Anda senyum dengan ikhlas. Itu saja Tuhan langsung bayar. Ya. Begitulah Tuhan itu aromat narumnya. Tidak pernah dia itu utang. Ya, itulah ya. Jangan lupa. Jadi kalau saya ngobrol yang berbau Islami, tidak perlu saya pamer bahwa saya sudah Islam, enggak. Sudah hijrah. Iya. Baik. Apa aja. Iya. Om Hari, dari sosok Sri Ratu Elizabeth II, ini kan sepertinya sangat dicintai oleh rakyat Inggris ya, sosok Sri Ratu ini. Nah, sebagai orang yang lama tinggal di Inggris, sebagai orang yang pertama pernah bertemu langsung bahkan mendapat gelar, apa sih kalau kita bicara sosok Sri Ratu sebagai pemimpin sehingga begitu dicintai rakyatnya? Hal apa yang membuat rakyat Inggris begitu mencintai Ratu? Nomor satu, sebelum ada prestasi dari seorang Ratu Elizabeth, penobatan itu saja, penunjukan itu merupakan kepercayaan. Dan rakyat sudah membayar duluan dengan kehormatan. Sudah memberi uang muka, memberi forescot, memberi down payment, memberi pembayaran awal di muka. Sebelum Ratu memberikan pengabdian jasa yang sangat dirasakan oleh rakyatnya, rakyat sudah ikhlas. Dan itulah orang Inggris. Itu. Jadi bukan karena beliau sudah berbuat sesuatu baru orang Inggris memang secara tradisional ya, secara manusiawi dia tahu bahwa jabatan raja atau ratu walaupun sejarahnya itu banyak yang sejarah berdarah seperti kaisar-kaisar di Tiongkok ya, yang menjarah, menista, menekan dan yang merampok ya. Tapi bagaimanapun juga orang itu ketakutan dengan istilah kaisar. Mereka hormat karena tradisi atau karena hukuman, karena sanksinya hukuman. Kalau di Inggris tidak ada hukuman itu. Ratu dibuat dagelan, banyolan atau tertawaan, itu biasa saja. Karena dia mengatakan, Tuhan yang saya sembah yang namanya Yesus saja dihina saja dia udah ikhlas. Orang Islam bilangnya sang ikhlas. Jadi saya pun juga ikhlas gitu loh. Jadi dia itu sudah ya, itu yang namanya saya bilang itu istiqomah itu. Jadi kalau dia sebagai kepala gereja berarti dia harus betul-betul harus harus katam. Bukan katam secara hafalan tapi katam pengamalannya. Ya, manifestasinya di dalam kehidupan sehari. Walaupun manusia itu jatuh bangun untuk 5I tadi. Sekarang Anda beriman, 1 menit lagi iman Anda hilang seperti naik jet kosan habis naik turun. Tapi harus ada satu yang kita tiru dari sinatun. Dia pegang harus di atas. Apa yang harus di atas? Kegigihan di atas, keimanan di atas semua. Walaupun secara fisik jatuh, secara emosional dia baper. Pastilah seorang nenek. Jangan lupa loh, orang Inggris mengatakan ratu itu 3M. Matriarch, jadi seperti orang Minang, ya, perempuan yang menentukan di dalam itu. Kedua adalah sistem monarki atau M. Yang ketiga adalah M untuk mama. Entah itu nenek, pokoknya mama. Ibu tahu sendiri kan, cintanya kan agape. Bukan cinta erotis, cinta agape. Anaknya biar kenyang, dia bilang sudah makan, Mak. Nak, Mama sudah makan, padahal mamanya lagi lapar banget. Tapi anaknya dulu yang harus makan, mamanya belakangan. Dan itu sifat keibuan untuk semua makhluk hidup, bahkan binatang. Oke, baik. Om Hari, terakhir nih, ada pesan nggak
untuk memimpin Indonesia di semua level ya, Om Hari ya. Entah itu nasional, daerah, kementerian, lembaga ataupun pemimpin di sektor-sektor terkecil lah. Apa pesan Om Hari untuk memimpin Indonesia kalau kita bercermin dari kepemimpinan sosok Ratu Elizabeth II ini? Nomor 1 bukan PD, tapi TD, tahu diri. Sedap. Setelah tahu diri, T yang kedua adalah taubat. Maaf ya, kok mengadopsi dari bahasa Arab. Oke, bahasa Inggrisnya adalah change your perception. Taubat itu rubahlah persepsi Anda bahwa pejabat itu tangannya ditaruh di atas kitab suci, di depan Tuhan dia bersumpah, tetapi pelaksanaannya dia mengkufuri kepercayaan yang Tuhan dan rakyat berikan. Nah, itu berarti harus taubat. Ketiga, harus taat. Taat hukum. Lalu tekun. Tabah, tegas, dan yang terakhir yang paling berat adalah tahan uji. Manusia tidak tahan uji, kenapa? Maunya 3 hal ini yang menjatuhkan manusia, minta dipuji. Kalau diundang suruh harus di depan, kalau ketemu harus dicium tangan, dan seterusnya. Itu kalau enggak itu tersinggung. Di WhatsApp group aja kalau enggak ada balasan jempol, rasanya tidak dihiraukan. Padahal memang kita tidak perlu, karena kita 5N juga, kita nothing, no one, nothing, nihil, nadit, nol, gitu. Itu tahan uji itu yang terpenting. Nah, kalau sampai jatuh tempo 1 jam lagi salah satu di antara kita dipanggil, kita belum memenuhi T tadi. Padahal T itu tadi sebetulnya lambang loh. Vertikal, huruf T kan vertikal dan horizontal. Vertikal itu hablum minallah, horizontal hablum minanas. Itulah sebetulnya arti salib yang diartikan oleh kaum Nasrani. Bahkan binatang pun memegang 2 garis ini. Hubungan dengan penciptanya dan hubungan dengan antar sesamanya. Luar biasa. Termasuk dengan alam. Jadi pejabat kita ini seringkali PD tapi nggak TD. Sampai Gus Dur sampai bilang polisi itu yang paling baik cuman hugeng, polisi tidur sama patung polisi. Itu kan betul-betul tamparan itu dari seorang guru bangsa kita. Bangsa kita, dia bukan seorang kiai seorang Gus, tapi seorang bapak bangsa. Siap. Itu loh. Baik. Jadi bagi para pemimpin, kalau misalnya mau maju atau mau berbakti gitu, harus TD bukan PD ya. Bukan PD dan T untuk Tuhan juga loh. Oke. Jadi jangan juga modalnya hasil survei gitu ya. Wah, surveinya bagus nih, terus langsung PD begitu ya, Om Hari ya? Itu berhala katanya Gus Dur. Gus Dur bilang semua di luar Allah itu adalah berhala. Kapok lu kapan? Baru tahu saya. Iya kan, kalau kita pegang kata-katanya Gus Dur. Gus Dur tuh kalau bicara itu bicara benar-benar, karena mulut itu mengeluarkan kata-kata bisa dipegang. Yang lain itu mulutnya keluar seperti kentut, bunyi pret tapi tidak bisa dipegang. Jadi seperti anus naik ke wajah dihiasi kumis atau lipstick. Tapi bunyinya tidak bisa dipegang. Bohong dan seperti kentut. Baik. Jadi calon pemimpin nggak apa-apa Om Hari. Jadi ini bercermin dari sosok Ratu Elizabeth II bahwa memang calon pemimpin kita ke depan ini harus orang yang pertama tuh harus tahu diri dulu ya, Om Hari ya. Tahu diri dulu ya. Kita mampu atau enggak, pantas atau enggak, layak atau enggak, semacam itu ya. Mengapa jadi pilih harus tahu. Kalau tidak TD berarti tidak tahu diri, berarti LD lupa diri. Wah, sampai 2 putaran itu kemarin. Musibah itu. Kenapa? Karena kita bodoh. Karena kita dibentuk moodnya, jatuh hati, ada curhat, ada main musik, nyanyi, cara bicaranya juga kayak kesatria pendidikan tai. Siap. Oke. Om Hari Darsono, ini kalau kuliah ini udah berapa SKS? Ini ilmunya luar biasa, pengalaman hidupnya luar biasa, tausiahnya luar biasa, pesannya luar biasa. Jangan lupa yang dipuji itu karena enggak. Karena saya ini kalau busana saya bagian sarung tangan. Jadi kalau tidak ada tangannya di dalam sarung tangan ini tetap tergeletak di mana-mana seperti miliaran sarung tangan. Jadi yang uji siapa lagi kalau nggak subhanallah. Jadi hanya Tuhan yang maha hebat. Siap. Enggak, ini bentuk pengakuan rasa terima kasih kita loh Om Hari, ya kan? Gitu. Ini jangan lupa memuji yang menciptakan saya dan yang memberi hidayah saya. Siap.
Saya ngomong gini kan juga ada hidayahnya. Kalau enggak gimana dong? Masa Lucifer yang menghidayah saya? Ya, siap. Ya. Ini bentuk syukur kita loh. Terima kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan sudah menciptakan manusia seperti Om Hari yang bisa memberikan ilmu segala sesuatunya. Artinya paling tidak sore hari ini kita mendapatkan banyak hal tentang kebaikan sehingga kita bisa meminimalisir kerusakan di dunia ini kan, Om Hari kan? Dalam pikiran itu harus diminimalisir kerusakannya. Ya. Oke, baik. Om Hari, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Sehat selalu Om Hari, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi. Pakai Trijaya FM pakai T lagi, jadi harus tahu diri dong. Oh siap. Oh ya Bung, sebelum saya tutup, saya sudah mau merapat ke dermaga di Nusa Dua. Saya katakan bahwa musuh terdekat kita adalah pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Harapan kita dan asumsi kita, praduga kita. Itu saja musuhnya, bukan dari orang lain. Siap. Om Hari sekali lagi terima kasih, matur suwun sangat ji Om Hari. Sehat-sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum Om Hari. Demikian perbincangan kita bersama Sir Dr. Hari Darsono PhD.